sekaligus tasyukur, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada Wa'dun dan keluarga, terutama nikmat kesembuhan terhadap putra Wahyu Pratama Putra. Insyaallah Wahyu Pratama Putra senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak banyak yang dapat disampaikan, kalaupun banyak tapi tidak masuk sama saja. Mending sikit tapi kena ke dalam hati. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di 1445 Hijriah. Artinya apa? Kita sudah berada di tahun yang baru. Khusus kita umat muslim, inilah tahun baru kita yang sebenarnya. Apalah arti tahun yang baru kalau tidak diiringi dengan pribadi yang lebih baik? Maka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah keadaan siapapun sampai dia sendiri yang merubah keadaannya. Hari ini Ustaz haus mau minum. Takkan minum itu sampai di sini kalau tak ada yang menggerakkannya. Sampai di sini, sampai dia ke mulut saya, tidak, takkan mungkin dia bisa masuk ke kerongkongan saya kalau tak saya yang memasukkannya. Artinya apa? Perubahan itu memang terletak pada diri kita sendiri. Cocok. Aku nggak jalo. Cuma ngerasain. Apa nggak jalo? Neneknya syukur. Ibu bapak hadirin jemaah yang saya hormati, kecil Allah merubah keadaan kita. Apa yang nggak mungkin? Wa idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ini ibu-ibu ikut wirid tahu ini. Kecil. Allah hendak muak dia tingkah laku manusia ini sebenarnya. Udah kepingin kali dia menjatuhkan bencana ini. Islam disuruh sholat tak sholat. Hakul hak walau kana murah, sampaikan walaupun ada yang tersentuh hatinya. Untuk apa? Perbaikan kita bersama. Hadirin wa hadirat jemaah yang saya hormati, ingat, mati itu kapan saja bisa terjadi. Bumi sudah semakin tua dan kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Sampai kapan lagi di sisa usia yang Allah berikan sama kita? Semakin bertambahnya tahun, pada hakikatnya jatah hidup seseorang itu semakin dekat pada ajalnya. Ibu hadirin jemaah yang saya hormati, ulang tahun, Bu, ulang tahun, tahu? Ibu tahu ulang tahun? Happy birthday, niat lilin, ya. Selamat panjang umur bertambah usia. Coba kita kaji balik. Hakikatnya sebenarnya semakin berkurang jatah hidup. Ini yang benar. Contoh Bapak pembinanya. Kira usia nih Pak? 52. Kalau Allah kasih jatah hidup waktu ditiupkan ruh di dalam rahimnya ibunda dari Bapak pembina kita, 54 tahun. Belum tahun ini Pak. Kalau dikasih jatah hidup sampai 53 tahun, setahun ini. Apa meneh saya ini 52 tahun, 11 bulan. Iya kan? Meten-meten nih. 29 hari. Wis gane makan mangan jadi pikiran, pangan. Kalau berdasarkan usia Rasulullah 63 tahun, Bu. Jadi sejatinya semakin bertambah usia, semakin berkurang jatah hidup kita sebenarnya. Aktivitas yang kita lakukan ini semakin mendekatkan kita untuk datang pada ajal kita sendiri. Maka ayo
sesama muslim, apalagi kita diikat dengan persaudaraan DPD Polsek Kota Binjai, saling mengingatkan. Mantora umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu siapa yang umurnya diberi panjang sama Allah, baik juga amal perbuatannya. Ini yang sedang. Terus dikai umur panjang, bilang kerok pula. Kecil enggak, si cilik enggak gelem mati. Gedung saya. Ibu bapak dari jemaah yang saya hormati, sedikit saja. Arba'atul Hurum, 4 bulan, 3 gandeng dia bu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini satu paket. Yang satunya terpisah bulannya, itulah Rajab. Kalau yang 3 ini gandeng, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini? Banyak peristiwa akbar di bulan Muharram. Satu aja saya ambil. Di 10 Muharram. Biasanya hari apa itu kita kenal lah? 10 Muharram. Biasanya hari apa kita sebut? Asyura. Saya semalam ngisi mancang 10 Asyura. Asyura itu asal katanya asyara. Asyara itu kan bahasa Arab, artinya 10. Banyak peristiwa akbar tuh di 10 Muharram. Satu diantaranya Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun Pak Nabi Adam alaihissalam sujud kepada Allah mengharap ampunan, diterima di 10 Muharram. 40 tahun bu sujudnya. Maka zikir Nabi Adam dengan zikir kita umat Nabi Muhammad beda. Kalau zikir Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu zikir Nabi Adam. Zolim. Nah, pertanyaannya, apa sih salah Nabi Adam itu yang membuat Allah murka kepada beliau? Masih ingat bu? Belajar sejarah kita dulu. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dalam surga. Satu aja salahnya, Allah keluarkan dari surga. Ayo apa salahnya? Makan buah khuldi. Jangankan makan, dekat dia dilarang Allah. Itu hebatnya iblis. Dikangkanginya kita. Padahal kita dengan iblis jauh lebih mulia kita. Bonus loh. Mau warna coklat, nenek, sehingga apa mikir apa nenek sehingga apa. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin jemaah yang saya hormati. Satu salah Nabi Adam, Allah keluarkan dari surga, memakan buah yang dilarang, murka Allah. Coba kita bayangkan Pak, berapa salah dan dosa kita. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nanti. Ngono garuk surga. Yang hebatnya lagi ada manusia yang tak takut sama neraka. Ayo kita misalnya mau buat pesta dia di neraka sama dia gagal. Jadi kok panitia nanti di situ. Ya. Ikmal lidunya kaka'annaka ta'ishu abada wa'man li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kejar duniamu, kau anggap kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa kejar juga akhiratmu, seakan-akan kau esok hari akan mati. Bosan kita tinggal nanti nih Pak, kalau kita udah ada, kita tinggalin nanti ikut duniawi semuanya akan kita lepas. Bukankah engkau dilahirkan telanjang? Bangga suara guru kalau sabutnya. Sana ya. Nonton penyanyi itu terang. Baik. Betul kan Bu? Kita dilahirkan dalam posisi dan kondisi telanjang, tanpa sehelai benang. Kita mati begitu gak aja? Begitu kadang kita mati. Lepas semua atribut, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, tinggal semua. Kita mati Ibnu Adam in kotoran amaluhu, mati nanti kita putus semua. Apa yang putus? Amal putus, komunikasi putus, kerjaan putus.
Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Kita bisa berada di titik saat ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Tiada daya upaya kita, Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang saya hormati. Sesungguhnya kita semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Fir'aun? Mana Abraham? Mana Raja Namrud? Ketika kiamat terjadi, Allah turun. Saat itu Allah lihat. La ilaha illa ana. Sombong Allah saat itu. Mana yang ngaku dirinya Tuhan? La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan kecuali aku. Itu pernyataan Allah. Ibu bapak hadirin jemaah yang saya hormati. Sedikit lagi. Momentum pergantian tahun ini kita manfaatkan untuk senantiasa selalu mengintrospeksi diri. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti bersalah, pasti. Tidak ada kita yang bersih, termasuk yang berceramah hari ini. Terkadang ada hasad, hasut, iri, dengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada itu. Tetangga beli AC dia menggigil, tetangga beli kompor gas dia kepanasan, tetangga beli Pajero Sport dia opname masuk ICU, tetangga beli tanah buat di rumah baru dia berimunkan di masjid. Penyakit hati. Sampai dalam sebuah riwayat diceritakan pada ada orang di surga, Allah keluarkan balik dari surga. Kenapa? Di hatinya ada hasad, hasut, iri, dengki. Itu sakit, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang baik itu senang kita lihat orang senang, susah kita lihat orang susah. Itulah manusia, empatinya ada. Empatinya ada. Sebejar apapun kita, sedahsyat apapun maksiat yang kita lakukan, ketika ada orang yang tidak diperlakukan dengan baik di depan kita, kita juga merasa tidak senang dengan perbuatan itu. Itu naluri manusia. Ibu bapak dulu jemaah yang saya hormati. Apalagi yang baru kita hadapi kemarin, Idul Kurban. Ya Bu ya, Idul Kurban. Saya sedikit bahas tentang kurban. Kurban itu maknanya Bu, qoroba yaqrobu, mendekatkan diri sama Allah. Matinya sapi yang dipotong, matilah sifat serakah, tamak, rakus, congkak, sombong yang ada pada diri kita. Simbol itu, matinya sapi. Jadi kurban bukan untuk gaya-gayaan. Kita saja sebagai manusia punya naluri. Hewan pun ada naluri. Tidak sedikit sapi yang mau dipotong mengeluarkan air mata. Pernah lihat Pak? Pernah, karena apa? Dia nggak tega lihat kemana dipotong di depan dia. Dia nggak tega lihat kemana dibegal di depan dia. Itulah adab dalam berkurban. Sekarang tidak Pak, main hantam saja. Depan sapi yang dibegal itu gaduh, tidak masuk roti ikat, tidak tunjang, geser. Allahu Akbar. Bayangkan kalau Pak Jas digitukan di depan saya, mungkin saya diam saja. Kan tidak. Sebenarnya sapi itu tahu mau dipotong. Tahu. Dia punya naluri. Makanya adab dalam penyembelihan, menjatuhkan hewan, niat dari si pelaku kurbannya itu juga menentukan. Insyaallah, mudah-mudahan tidak menjadikan saya takabur dan sombong. Selama saya memegang leher sapi, tak ada yang merontak. Karena apa? Kiatnya. Ihsan, hasanah, berlaku baik sama hewan yang nonton. Sedikit masalah kurban saya bahas. Kita kembali ke Muharram. Hijrah, ayo warga Forsa yang saya hormati, yang saya sayangi. Ayo, jangan Pak Topik saja di surga. Kalau bisa kita semua bertemu di surga. Kita buat Forsa di surga. Amin. Apa desa? Kenapa rupanya? Kehadiran Forsa memberikan dampak positif di kalangan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia kata Rasul, dia bermanfaat untuk orang lain walaupun sebiji zarah atau sebiji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk yang kita lakukan, baik buruk juga yang kita lakukan. Seimbang dengan apa yang kita lakukan.
Jadi Polsa jangan cuma untuk gaya-gaya saja. Aki-aki pun Polsa buat gaya-gaya saja. Tidak, misi utama kita itu yang harus kita jalankan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudah dibesarkan sama sesepuh kita, Bung Haji Roma Irama. Dakwah bukan tugas somad saja. Dakwah bukan tugas Ustadz Taufik saja. Dakwah tugas kita bersama. Pantas ada tugas dakwah minimal sama istri dan anak. Betul. Betul. Karena tugas dakwah itu tugas kita bersama. Ibu bapak ini jemaah hormati, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Wakil di beberapa waktu lalu kepada saya bahwa kegiatan kita ini selain silaturahmi nanti ada wacana pembentukan panitia pelantikan, lalu syukuran atas kesembuhan dari putra Ananda dari Wadon Wahyu Pratama Putra yang beberapa waktu lalu sama kita dengar beliau ini mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecelakaan katanya. Kecelakaan, alhamdulillah dengan seiring waktu berjalan atas izin dan rahmat dari Allah kesembuhan pun hadir kepada Ananda Wahyu Pratama Putra. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala hadirnya wa quduniyatin sholihah minna wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li khususan ya Allah li sihhati akhina Wahyu Pratama Putra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana min kulli dhanbin wa liwalidina warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Rabbana anzil rahmah wa ni'ma wa sihhata wa salamah wal maghfirah wal hidayah wa sihhah khususan ya Allah li akhina Wahyu Pratama Putra برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.